Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Uje. Dukung channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe, agar channel ini terus berkembang. Tanpa basa-basi kita lanjut ya Gan. Babak 674, Zhen Gui Pas. Kenalan lama. Kelompok Xiaoyan semakin dekat ke tujuan mereka setelah 2 bulan terbang. Menurut apa yang ditunjukkan peta, mereka akan segera dapat mencapai perbatasan Kekaisaran Jiama. Waktu berlalu di tengah-tengah penerbangan yang membosankan ini. Ketika perjalanan panjang tak berujung sekali lagi melewati pegunungan yang megah, garis besar benteng samar-samar muncul di ujung pandangan mereka. Benteng dibangun melawan gunung-gunung. Tampak seperti harimau ganas yang menjaga rute utama yang mengarah dari kekaisaran ke bagian luarnya. Siapapun yang ingin meninggalkan kekaisaran Jiama harus melewati benteng yang sangat besar ini. Benteng yang dijaga ketat ini telah menelan sejumlah hantu yang tidak diketahui jumlahnya. Mereka adalah hantu orang yang mati di medan perang selama tahun-tahun ini. Ini juga telah menyebabkan banyak kerajaan di sekitarnya takut seperti orang takut harimau. Karenanya benteng ini memiliki nama yang agak ganas. Zhen Gui Pas, Ghost Cruising Pass. Senyum perlahan membeku di wajah Xiaoyan saat tatapannya menyapu garis besar benteng besar di cakrawala yang jauh. Dia berdiri di atas kepala besar Tiger Eglebeas dan memandangi benteng kota yang masih memancarkan aura mengerikan meskipun jaraknya sangat jauh. Sesaat kemudian, senyum muncul di sudut mulutnya dan dengan cepat melebar. Akhirnya, tawa yang meraung yang telah ditekan selama 3 tahun terdengar seperti guntur di langit. Jiama Empire, aku, Xiaoyan, telah kembali. Tawa nyaring bergulir seperti guntur di langit. Namun, biasanya hampir tidak ada orang di lokasi ini. Kalau tidak, dia pasti akan menarik perhatian banyak orang. Orang-orang di 10 ditambah binatang terbang menyaksikan Xiaoyan yang jarang melupakan dirinya sendiri ketika mereka melemparkan pandangan terkejut mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Xiaoyan, orang yang selalu mempertahankan senyum hangat dan tidak pernah tampak bingung, melupakan dirinya sendiri. Apakah ini tempat kekaisaran Jiama? Lin Yan dan yang lainnya berdiri di depan agak penasaran. Pandangan mereka melihat ke arah benteng yang sangat jauh dan bertanya, "Iya ini adalah benteng perbatasan Kekaisaran Jiama. Kita dapat dianggap telah memasuki Kekaisaran Jiama setelah kita melewati tempat ini." Xiao Li mengangguk dan berkata, "Saat itu, saya melarikan diri dari tempat ini ketika saya dikejar oleh Misty Cloud Sect. Sungguh tak terduga bahwa saya akan kembali ke tempat ini 3 tahun kemudian." Senyum liar di wajah Xiaoyan perlahan ditarik. Dia menoleh ke arah Lin Yan dan yang lainnya untuk berbicara sambil tersenyum. Senyum itu memiliki perasaan nostalgia. Jika itu masalahnya, apa yang kita tunggu?" Xiao Li tersenyum. Dia menepuk pundak Xiaoyan. Saat itu, Xiaoyan telah melarikan diri hidup-hidup saat dikejar oleh Misty Cloud Sect yang ingin membunuhnya. Masalah ini telah mengubah kekaisaran Jiama menjadi gempar saat itu. Xiaoyan juga tertawa pelan. Tangannya yang panjang terulur dari lengan bajunya dan cahaya bersinar dari Serenity Storage Ring. Penguasa berat hitam-hitam besar muncul dengan cepat. "Aku ingin tahu apakah ada orang di dalam kekaisaran Jiama yang saat ini masih dapat mengingat gambar ini." Penguasa Suan berat ditempatkan di punggung Xiaoyan saat dia menepuknya dan tertawa. Ukurannya yang besar hampir setinggi-tinggi Xiaoyan. Lin Yan dan yang lainnya menyaksikan pria muda berjubah hitam yang membawa penguasa hitam dengan tangan di belakang punggungnya saat dia berdiri di atas kepala Tiger Eglebeas. Mereka tiba-tiba secara samar merasakan niat membunuh yang tajam secara bertahap dikeluarkan dari tubuh lelaki yang biasanya lembut ini. Beberapa dari mereka saling bertukar pandang. Dalam hati mereka, mereka semua diam-diam menyebutkan bahwa kekaisaran Jiama akan menjadi sedikit kacau karena orang ini kembali. "Semua orang, tambah kecepatan kita." Xiaoyan dengan lembut melambaikan tangannya saat suaranya jelas terdengar oleh telinga semua orang. Nada yang selalu selembut angin membuat kecemasan tambahan saat ini.
Pengakuan terdengar di langit setelah mendengar perintah Xiaoyan. Segera 10 plus binatang buas mengepakkan sayap daging mereka di tengah-tengah raungan, membawa angin liar saat mereka bergegas menuju benteng yang jauh. Meskipun jarak tampaknya sangat jauh, Xiaoyan dan yang lainnya sudah berada di dekat benteng setelah kurang dari 10 menit terbang lurus oleh binatang terbang. Xiaoyan melambaikan tangannya saat mereka secara bertahap mendekati benteng ini. Unit-unit terbang di langit segera berhenti. Semua tatapan menyapu ke arah sosok pria muda yang sedang membawa penguasa berat di depan mereka. Mereka setidaknya 1000 meter dari tanah dan orang-orang di bawah mungkin hanya akan samar-samar melihat beberapa bintik hitam kecil jika mereka melihat ke ketinggian seperti itu dari bawah. Namun, dengan penglihatan Xiaoyan, dia bisa dengan jelas menyerap semua aktivitas di tanah ke matanya. Tatapan Xiaoyan menyapu karakter merah terang besar di gerbang benteng. Nama yang dikenalnya menyebabkan seluruh tubuh Xiaoyan muncul seolah-olah itu diisi dengan listrik. Perasaan mati rasa menggeliat di dalam darahnya. Zhen Guipas, sudah 3 tahun sejak mereka berpisah. Mungkin ada sedikit perubahan ke kota tapi orang-orang sudah berubah secara drastis. Xiaoyan menghela nafas pelan saat dia berbisik. Kakak ketiga, sepertinya ada sesuatu yang salah. Zhen Guipas, ini tampaknya agak terlalu sepi hari ini. Menurut apa yang saya tahu, ini adalah benteng terbesar dalam jarak 50 km dari tempat ini. Akan ada kesibukan dan bahkan di malam hari. Sekarang, bagaimanapun, Xiaoli tiba-tiba mengerutkan kening dan berbicara agak ragu sementara Xiaoyan mendesah secara emosional di dalam hatinya. Xiaoyan juga kaget ketika mendengar ini. Tatapannya menyapu benteng yang sunyi dan keterkejutan juga melintas di matanya. Memang, ketika aku pergi dari tempat ini saat itu ada lalu lintas manusia yang sangat hebat di sini. Apa yang terjadi hari ini? Jangan katakan padaku bahwa seseorang sudah mengetahui tentang kepulanganmu. Lin Xiuya juga menjulurkan kepalanya dan bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Wilayah sudut hitam dan kekaisaran Jiama sangat jauh. Tidak seorang pun di kekaisaran Jiama harus mengetahui tentang berita tentang saya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, kota ini tampaknya memiliki jejak perkelahian. Selain itu, ada cukup banyak orang kuat yang berkumpul di satu lokasi. Medusa, yang diam, tiba-tiba berbicara dengan suara lemah. Xiaoyan kaget ketika dia mendengar kata-kata Medusa. Dia segera menutup matanya perlahan dan kekuatan spiritualnya yang kuat menyebar seperti semburan dari antara alisnya. Akhirnya, dengan cepat menyapu seluruh benteng di bawah ini. Xiaoli dan yang lainnya berhenti berbicara ketika mereka melihat Xiaoyan menutup matanya. Mereka diam-diam menunggunya untuk menyelidiki. Xiaoyan membuka matanya sekali lagi beberapa waktu kemudian. Pandangannya beralih ke tengah benteng. Senyum yang tak terduga muncul di sudut mulutnya ketika dia berbicara dengan lembut. Benteng ini memang tidak terlalu damai. Selain itu, benar-benar tidak terduga bahwa saya dapat bertemu dengan beberapa orang yang dikenal hanya setelah saya kembali ke Kekaisaran Jiama. Orang-orang yang akrab. Xiaoli tertegun. Ayo turun dan lihat. Xiaoyan tersenyum tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melambaikan tangannya dan segera memerintahkan Tiger Eagle Beasts saat mereka mengepakkan sayap daging mereka dan turun. 10 plus binatang terbang juga mengikuti di belakang. Pada saat ini, suasana di dalam halaman depan yang luas di tengah-tengah rumah gubernur kota di Zhen Guipas sangat cemas dengan kemungkinan konflik pecah kapan saja. Dua kelompok orang saling berhadapan dengan permusuhan. Senjata yang bersinar membawa kepadatan di bawah sinar matahari. Jelas, ini bukan akting. Sebaliknya, mereka benar-benar akan bertarung satu sama lain dengan bilah tajam. Meng Li, kamu benar-benar berani secara pribadi menyerang komandanmu. Anda akan kesulitan menjaga kepala Anda jika masalah ini mencapai ibu kota. Seorang pria parubaya yang terlihat kuat dari salah satu kelompok orang, yang terlihat seperti pagoda logam, berteriak sambil dengan marah melihat pria itu di sisi lain. Sisi yang memiliki senyum dingin. Hihi, Muti, jangan gunakan metode ini pada saya. Meskipun saya sudah membuat persiapan untuk ini
ini sejak lama. Saya tentu tidak akan berani melakukan hal yang keterlaluan tanpa dukungan dari seseorang. Pria yang mengenakan jubah kuning tertawa dengan suara gelap. Mendukung. Maksudmu, Misty Cloudsec. Pria yang dipanggil sebagai Mata Muti itu menyusut ketika dia mendengar ini. Dia berteriak dengan suara kaget. Apa yang ingin dilakukan Misty Cloudsec? Jika keluarga kekaisaran tahu ini, itu pasti akan mengarahkan pasukan mereka untuk menghancurkan mereka. Hihi. Keluarga kekaisaran. Terus, akankah Misty Cloudsec takut pada mereka dengan kekuatannya? Meng Li tertawa. Tatapannya langsung berubah dingin ketika dia berbicara dengan cara yang menyeramkan. Selama aku membunuhmu, aku akan secara alami memiliki metode sendiri untuk mengendalikan Zhen Gui Pas ini. Dengan reputasi yang telah saya bangun selama bertahun-tahun ini, mungkin sedikit merepotkan untuk menggabungkan semua tentara di sini di bawah saya. Tapi itu bukan tidak mungkin. Anda benar-benar ingin menggabungkan pasukan kekaisaran di bawah Anda. Muti dengan lembut menghirup udara dingin. Badai naik di hatinya. Dia tahu bahwa jika masalah ini menyebar ke ibu kota, kemungkinan seluruh kekaisaran Jiama akan menunjukkan merasakan guncangan yang mengejutkan. Itu tidak terduga bahwa Misty Cloudsec sudah gila ini. Meskipun rumah gubernur kota ini akan menjadi tempat kamu mati, yang terbaik adalah kamu tetap tidak menyadari beberapa hal. Meng Li tertawa. Kamu ingin membunuhku dengan kekuatan puncakmu Douling. Muti tertawa marah. Komandan Muti, saya tahu bahwa Anda telah menembus kelas Douwang baru-baru ini. Namun, seseorang yang bahkan belum menstabilkan kekuatannya di kelas Douwang berani menjadi sombong ini. Meng Li mengerutkan bibirnya dengan jijik. Dia segera berteriak keras, Penatua Yunfan. Tolong turun tangan dan singkirkan orang ini. Suara Meng Li baru saja terdengar ketika suara angin deras tiba-tiba muncul. Segera lebih dari 10 sosok manusia berjubah putih melintas dan muncul di sekitar tembok tinggi halaman depan. Orang di depan adalah seorang lelaki tua dengan wajah seperti air yang tenang. Yunfan, seorang penatua dari Misty Cloudsec. Ekspresi Muti jelek ketika dia melihat orang tua yang telah muncul. Sebuah kegelapan tanpa sadar melonjak dalam hatinya. Dia telah berlama-lama di sekitar puncak kelas Douling selama bertahun-tahun dan hanya untungnya menerobos ke kelas Douwang belum lama ini. Jika seseorang mendiskusikan kekuatannya, dia bahkan tidak bisa benar-benar dianggap sebagai bintang satu Douwang. Bagaimana dia bisa bersaing dengan tetua Misty Cloudsec yang kekuatannya telah mencapai 3 bintang Douwang? Komandan Muti, akan lebih baik jika kamu menyerahkan simbol militer. Klanmu Anda juga salah satu dari 3 klan besar kekaisaran. Jika klan Anda bergabung dengan Sekte Awan Berkabut kami, hal-hal yang akan diperoleh klanmu di masa depan pasti akan lebih dari sekarang. Jika Anda terus bertobat, kemungkinan kehancuran tidak akan jauh. Yunfan melirik acuh tak acuh pada ekspresi jelek Muti dan perlahan berbicara. TL, simbol militer di Cina kuno. Item ini digunakan untuk mengaktifkan manuver cepat militer. Siapapun yang memegangnya memiliki hak untuk memerintah militer. Misty Cloudsec melakukan pengkhianatan dan tentu saja memalukan. Aku, Muti, adalah jenderal kekaisaran. Tidak perlu orang lain memberitahuku jika aku menyerah padamu. Bahkan aku sendiri akan memandang rendah diriku. Muti dengan marah balas. Orang bodoh yang keras kepala. Yunfan menggelengkan kepalanya. Ekspresinya juga secara bertahap berubah menjadi lebih dingin. Dia mengepalkan tangannya dan longsword biru tua muncul di tangannya. Ujung pedang diangkat setinggi saat terkunci pada Muti sebelum dia berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Satu-satunya nasib siapapun yang menghalangi Sekte Awan Berkabut kita adalah kematian. Karena Anda tetap tidak bertobat, jangan salahkan saya yang lama karena tanpa ampun. Haha, itu juga. Saya belum pernah bertukar pukulan dengan siapapun karena saya telah menembus kelas Douwang. Hari ini, saya tidak akan kehilangan bahkan jika saya akhirnya mati di tangan Anda. Namun, ambisi liar dari Misty Cloudsec pasti akan mati dalam tahap embrioniknya. Muti juga mengangkat semua niat bertarung di hatinya ketika dia mendengar niat membunuh yang terkandung dalam suara
Yunfan. Meskipun dia tahu pasti mustahil baginya untuk mengalahkan pihak lain, lebih baik bertarung sampai mati daripada menyerah dalam situasi seperti ini. Yunfan menyipitkan mata tuanya. Ekspresinya menjadi semakin dingin. Douqi yang luar biasa kuat perlahan melonjak keluar dari tubuhnya dan kekuatan tekanan yang diciptakan dari Douqi menyebabkan cukup banyak orang di halaman untuk buru-buru mundur. Ekspresi Muti juga secara bertahap menjadi khusyuk di wajah Douqi. Aura Yunfan yang kuat. Dia menarik kapak besar dari cincin penyimpanannya. Douqi di tubuhnya diedarkan hingga batasnya. Namun, tepat saat pedang cemas yang ditarik atmosfer akan segera dihancurkan oleh pertempuran sengit antara Dou Wangsi yang kuat akan meletus. Tawa yang jelas perlahan ditransmisikan dari langit. Tawa itu tetap ada di dalam halaman dan tidak lama hilang. Sudah 3 tahun sejak aku pergi. Saya tidak berharap bahwa Misty Cloud Sekte menjadi sombong ini. Benar-benar jauh melebihi harapan saya. Sepertinya anjing tua Yunsan punya ambisi liar.